Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Wonosobo berdiri sejak 24 Juli tahun 1825 sebagai kabupaten di bawah Kesultanan Yogyakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang di bagian timur, Kabupaten Purworejo di bagian selatan, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara di bagian barat, serta Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal di bagian utara. Sebagian besar wilayah Kabupaten Wonosobo adalah daerah pegunungan. Kabupaten Wonosobo merupakan kabupaten yang memiliki sektor pertanian yang bersinergi dengan sektor industri didominasi oleh agroindustri yang mengelola hasil-hasil pertanian berbasis sayuran, tanaman hortikultura, pengolahan ubi kayu, serta industri kecil rumah tangga pangan. Sejak dulu kala itu ya nenek moyang lah, sampai turunan lima generasi. Lima tahun ini ya produksi obat. Saya jualan di pasar Wonosobo sembako. Dulu itu tahu saya sudah turun temurun. Ya. Nah itu kan ada kelompok, mengadakan kelompok itu. Jadi ada nama Kodai Jaya itu, KUD Kodai Jaya. Dua tahun yang lalu ya. Pada awalnya untuk upah itu masih kotak dan lumayan besar. Nah, setelah bertahun-tahun lamanya baru pada akhir tahun 99 atau awal 2000 mengalami perubahan, yaitu dari yang kotak besar menjadi bulat lumayan besar, terus agak kecil dan sekarang kurang lebih sekian. Nah, setelah itu dari beberapa masyarakat Kalibubar itu ada yang merubahnya lagi, opak itu dibuat lebih kecil lagi, yang dulu namanya belum opak, masih diberi nama emping jet. Itu masih kecil, hanya untuk makanan kalau bulan puasa sama lebaran. Setelah itu, setelah berkembang, baru setelah terbentuknya KUD Jaya, yang tadinya opak kecil itu dinamakan emping jet, dirubah menjadi namanya menjadi opak mini. Adapun macam-macam opak itu ada yang hijau, ada yang putih atau original, ada yang pula yang merah yang rasa pedas. Untuk opak yang mini ini bermacam-macam rasa, ada rasa ekstra pedas, sapi panggang, jagung manis, keju, dan yang lain-lain. Kalau nggak salah itu ada 10 rasa. Kalau persisnya saya kurang tahu, karena yang pertama kali LPTP itu bertemu dengan Bapak Penasihat. Sekarang di KUD Jaya itu pastinya menjadi penasihat. Pada waktu itu kami diundang di tempatnya Bapak Penasihat dan Bapak Subhan. Itu di sana kami bertemu dengan bapak-bapak dan mbak-mbak dari LPTP. Nah itu pertama kami kenal dengan mereka, kalau nggak salah itu bulan Februari atau Maret tahun awal 2012. Untuk LPTP KUD Jaya itu alhamdulillah perannya itu sangat baik. Artinya dari kami menjual opak yang bulat khususnya itu dulunya secara curah, artinya secara borongan. Sekarang sudah dengan kemasan yang seperti ini, yang di awalnya cuma kami bisa menjual 1 kilo
8, 9 sampai 10.000. Kami sekarang bisa menjual untuk ukuran yang kemasan yaitu 200 gram. Kami mampu menjual dengan harga Rp8.000. Adapun untuk yang mini itu 200 gram bisa dijual dengan harga 9 sampai 10.000 rupiah. Selamat siang, nama saya Samsaini, koordinator di program pengembangan kawasan berbasis sumber daya alam. Saya dari Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan Surakarta yang kebetulan pada sejak tahun 2012 awal mendampingi kelompok di Kabupaten Wonosobo. Salah satunya adalah kelompok industri rumah tangga di Kelurahan Kalibeber, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Nah, kenapa saat itu LPTP tertarik ke kelompok di industri rumah tangga? Karena kita melihat bahwa yang namanya opak singkong itu merupakan produksi unggulan di Wonosobo, sehingga ketika ada orang mendengarkan opak singkong itu telinganya sudah langsung mengarah ke Kalibeber. Nah, dari situ kita atau kami dari LPTP melakukan pendalaman isu tentang industri rumah tangga dan lebih fokus di opak singkong. Nah, di Kalibeber itu ada sekitar 87 pengrajin opak singkong yang tersebar di satu kelurahan. Nah, untuk memudahkan pengorganisasian, kita atau kami LPTP mendekati satu kelompok yang namanya Kujajaya. Nah, nama Kujajaya ini diambil dari trademark opak yang menggunakan tanaman atau sayuran sayur kucai itu sebagai bagian dari produksi opak singkong. Nah, alasan yang kedua adalah kita melihat opak singkong ini masih diproduksi dengan cara yang cukup tradisional berdasarkan informasi. Produksi opak singkong ini sudah generasi ketiga. Nah, dari generasi pertama, kedua, sampai ketiga ini tidak ada perubahan dari sisi bentuk, warna maupun rasa. Jadi opak singkong yang dikembangkan itu adalah opak singkong yang bentuknya kotak, besar, kemudian dibuat lalu dipasarkan di pasar-pasar tradisional. Untuk memperkenalkan produk ke pasar modern itu memang ada standarisasi, setidaknya ada legalitas. Nah, kelompok Kujajaya ini sudah mendapatkan 4 nama legalitas PIRT dan 1 label halal dari MUI, sehingga produk ini secara hukum sah dan boleh dijual ke berbagai tempat. Untuk mencapai ke arah itu, LPTP bersama kelompok melakukan berbagai kegiatan-kegiatan, mulai dari kegiatan uji coba teknis, perubahan bentuk dan lain sebagainya. LPTP juga mendampingi kelompok untuk mengemas. Jadi kemasan yang dibuat untuk pasar modern dan pasar tradisional itu sangat berbeda. Kalau di pasar-pasar modern itu harus menggunakan standar-standar kemasan untuk makanan olahan. Nah, ini sudah kita lakukan dan mereka sudah mampu membuatnya. Selain itu juga kelompok kita ajak bersama-sama belajar tentang teknik pemasaran, bagaimana memasarkan dan bagaimana menjalin kerjasama dengan pasar modern. Nah, untuk mendukung organisasi Kujajaya ini bisa berjalan dengan baik, LPTP juga mendampingi dalam hal pengelolaan pembukuan atau pengelolaan keuangan di tingkatan kelompok, sehingga itu bisa
pedas, getuk ditambahkan cabai merah saat penggilingan getuk. Setelah adonan halus, bahan pendukung lainnya adalah kucai. Kucai merupakan sayuran daun yang berguna untuk menambah rasa pada opak. Kucai tersebut dipotong kecil-kecil untuk mempercantik opak singkong. Bahan tambahan lainnya seperti garam, bawang putih, dan ketumbar. Untuk opak mini menggunakan bumbu tabur dengan varian rasa. Untuk opak warna hijau ditambahkan pewarna makanan. Setelah jelon atau adonan dan bumbu sudah siap, adonan diaduk hingga rata dan beri sedikit air agar adonan tidak mengeras. Setelah itu adonan diuleni menggunakan tangan. Begitupun dengan adonan opak lainnya seperti opak putih, opak merah, dan untuk opak hijau ditambah dengan bahan pewarna makanan. Jika adonan dan bumbu sudah tercampur merata, adonan siap untuk dicetak. Alat-alat yang diperlukan antara lain plastik alas, minyak untuk melumasi plastik alas, penumbuk adonan atau cenil, dan alat pres. Pencetakan dilakukan di atas plastik cukup tebal, minimal 0,10 mm. Ambil jelon sebanyak 30 gram. Kemudian jelon tersebut dipres atau ditekan-tekan menggunakan cenil atau batu yang dibungkus plastik tebal dan diolesi minyak goreng hingga terbentuk lembaran bulat dengan ketebalan 0,5 cm. Adapun pencetakan modern dengan menggunakan alat pres yang lebih efektif dan efisien. Pres yang lebih efektif dan efisien. Setelah itu adonan dijemur. Penjemuran dilakukan selama kurang lebih 3 hari. Hari pertama di dalam ruangan dan hari kedua di terik panas matahari. Setelah opak kering, opak dapat langsung dikemas atau digoreng sesuai permintaan konsumen. Apabila akan digoreng, opak harus digoreng dalam minyak panas dan angkat segera karena opak cepat mengembang. Kemudian tiriskan. Gunakan spinner untuk mengurangi minyak pada opak. Produk opak mini pengolahannya berbeda dengan produk lainnya. Pertama-tama, uleni adonan sampai benar-benar lembut untuk dibentuk seperti sosis. Kemudian dibiarkan selama 3 hari agar adonan mengeras. Setelah mengeras, adonan siap untuk dipotong. Potong opak sesuai bulatan sosis setipis mungkin agar mudah kering. Sebaiknya opak dipotong saat matahari sudah tenggelam agar mengurangi resiko irisan opak yang rusak. Jemur irisan opak tidak di bawah sinar matahari langsung. Setelah irisan opak mini benar-benar kering, opak mini siap digoreng. Penggorengan sama dengan opak lainnya. Akan tetapi, untuk memudahkan, opak mini mentah sebaiknya diletakkan di serok goreng. Setelah itu, masukkan ke dalam minyak panas, kemudian angkat. Tahap akhir dari produksi opak adalah pengemasan. Pengemasan produk dibagi dua, yaitu produk opak siap goreng
dan pengemasan produk siap konsumsi. Pengemasan ini menggunakan plastik tebal, lengkap dengan label dan petunjuk konsumsi. Kemudian menggunakan sealer sebagai perekat plastik. Tidak lupa untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa pada label produk. Penjualan opak waktu dulu masih dijual curah atau masih pagoran. Terus waktu dulu ya sampai sekarang ya agak produsen yang menjual ke sini saya beli 4 kilo, 1 kilonya 10.000. Terus saya jualnya ke pasar induk Wonosobo berbentuk karungan. 1 kilonya cuma 11.000 ke pasar induk Wonosobo. Yang membeli itu penjual pasar induk Wonosobo, penjual eseran. Ya memang kalau menjual curahan atau karungan itu masih harga murah ya, karena bagi saya produsen itu masih belum mencukupi kebutuhan atau peralatan produksi. Keuntungannya masih rendah gitu. Tapi kalau sekarang sejak LPTP masuk ke UPT Jaya, alhamdulillah udah dikemas, sudah jual kemasan, alhamdulillah sudah agak meningkat harganya, agak menaikkan harga. Kalau khusus kemasan, jualnya di Kota Wonosobo sampai ke Kertek, ke toko oleh-oleh Kertek, langsung ke Parakan, Dirjo, Magelang, Sukorejo, Temanggung, dan sudah sampai Jogja. Magelang udah sampai Jogja, tapi masih sedikit kalau ke Jogja gitu. Kelebihannya kalau jual kemasan ke toko, kelebihannya itu harganya meningkat, lakunya agak meningkat. Kalau kekurangannya itu kalau ke toko itu ya karena sekarang baru 2 bulan sekali ya, jadi ya itu kekurangannya masih belum banyak seperti jual curahan gitu. Enggak setiap hari jual produk kemasan. Menurut saya karena LPT itu sangat membantu, tidak cuma membantu. Berdasarkan tadi bisa ada perubahan dari cara kami berpikir dulu. Yang penting jadi opak. Kalau dulu kan teman saya sendiri opak yang penting jadi tanpa memberikan kualitas. Kalau dulu yang penting jemur, yang penting dijemur. Kalau sekarang kan enggak. Bagaimana opak tersebut bisa berbentuk lebih bagus sehingga kalau di packing itu lebih mudah. Diantaranya seperti itu. Kami selalu diawasi. Misalkan dulu kami belum bisa membuat seperti ini. Artinya making seperti ini, amburadul. Bahkan untuk making opak 2 kilo itu sampai 3-4 jam baru selesai. Tapi kalau sekarang untuk making sampai 50 bungkus itu makan waktu paling 3 jam, paling maksimal itu 3 jam sudah level, sudah cara menggoreng dan lain sebagainya, sudah siap diangkut. Terus yang terakhir, kira-kira harapan ke depan itu apa? Terutama untuk kelompoknya. Harapan saya untuk seluruh kelompok KUPT Jaya itu pertama bisa membuat opak dengan kualitas yang hampir sama. Kalau untuk sekarang kan belum. Dari jumlah 23 anggota itu yang mau mencoba membuat yang lebih berkualitas itu baru 4 orang, dan sisanya belum. Pertama yang kedua dari mereka yang belum, harapan saya itu juga mau making opak seperti ini. Intinya dari kita menjual ke pasar tradisional, kita mencoba ke tempat-tempat oleh-oleh. LPTP tetap
berharap Puja Jaya bisa berkembang dan justru akan lebih besar lagi perkembangan. Nah, perkembangan di sini PTP juga berharap tidak hanya berkembang dari sisi bisnisnya, tetapi berkembang dari sisi ilmu pengetahuan dan keterampilannya, sehingga Puja Jaya itu menjadi sebuah rujukan atau pusat belajar bagi industri-industri makanan olahan dari kelompok yang lain. Itu kira-kira harapan dari LPTP di kelompok Puja Jaya. Terima kasih.